Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 31 ayat 42, dikatakan demikian. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kesengsaraan diperhatikan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sungguh merupakan hal yang sangat luar biasa dan ajaib, dan merupakan hal yang sesungguhnya tidak pantas kita terima. Walaupun Yakub dan keluarganya melakukan hal yang tidak terpuji, ternyata Tuhan tetap memelihara mereka. Dalam hal ini dengan mencegah Laban mencelakainya. Laban yang marah karena ditipu Yakub segera melakukan pengejaran. Namun untuk melindungi Yakub, Allah melakukan tindakan perlindungan bagi dia. Allah memperingatkan Laban agar jangan mengatai Yakub. Allah juga membuat Laban tidak berhasil menemukan barang miliknya yang telah diambil oleh Rahel. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yakub seandainya Allah tidak melindungi mereka. Laban tentu akan melakukan tindakan yang kejam sebagai balasan atas kesalahan mereka. Kebaikan Allah bagi Yakub haruslah dilihat dalam kerangka besar janji Allah kepada para pendahulunya, yaitu Abraham dan Ishak. Allah telah berjanji untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai berkat bagi dunia. Karena janji itu, Allah telah melakukan tindakan-tindakan nyata untuk melindungi anak cucu Abraham dari upaya-upaya pihak lain yang dapat mencelakakan mereka serta menggagalkan janji itu. Sekalipun keturunan Abraham telah menunjukkan sikap yang tidak terpuji sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yakub, Allah tetap setia pada janjinya. Perlindungan Allah kepada Yakub bukan didasarkan pada kepantasan Yakub, melainkan karena kasih setia Allah semata-mata. Kepada Yakub yang berdosa itu, Allah tidak akan tinggal diam. Ia akan menunjukkan keadilannya dan akan membentuk hambanya ini menjadi sebuah pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita pun seringkali bertindak seperti Yakub, tetapi kita boleh percaya bahwa Allah tetap setia pada janji keselamatannya. Janganlah kita menyepelekan kasih Allah ini, tetapi marilah kita belajar untuk setia kepada Allah dan berusaha menghargai kasih karunia-Nya itu dengan hidup taat pada perintah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, melalui nas renungan di pagi ini kami mendapat pengajaran
supaya kami senantiasa bergantung kepada Allah, karena Allah sungguh mengasihi kami. Allah selalu memberi jalan keluar melalui cara yang lebih dari apapun yang kami pernah bayangkan. Allah selalu peduli dan memperhatikan kami di saat kami mengalami kesulitan dan mengalami berbagai kesengsaraan hidup. Sebagai orang percaya, kami pun seringkali bertindak sebagaimana yang dilakukan Yakub. Oleh karena itu Tuhan, sadarkan kami bahwa Allah tetap setia pada janji keselamatan yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu tuntun kami untuk terus belajar setia kepadamu, berusaha menghargai kasih karunia Allah dengan hidup taat pada perintah-Mu. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Tolong mereka yang mengalami kesesakan, yang mengalami penderitaan. Tolong semua mereka yang mengalami masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga, korban perang dan korban bencana alam, yatim piatu, janda, duda, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memulihkan dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mampukan kami bersukacita, bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.